Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kredibel, selamat datang di podcast Talk to Share Ruang Pengadaan, menggali lebih dalam terkait pelatihan pengadaan. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan Bapak Arif Rahman, Widaiswara Madya di Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Selamat datang Pak Arif. Terima kasih Mas Haji, selamat datang. Apa kabarnya nih Pak Arif? Baik. Ya baik, alhamdulillah Pak ya. Ya Pak, kita hari ini akan mengangkat tema ya Pak ya, terkait dengan seluk-beluk dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Seperti yang kita ketahui Pak Arif, dalam pengadaan barang jasa pemerintah dominan adanya pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi. Nanti kita akan gali lebih dalam ya Pak ya, terkait dengan seluk-beluk dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Nah, mungkin Pak Arif langsung saja ya Pak ya menuju ke satu pertanyaan. Kalau kita berbicara pekerjaan konstruksi Pak, nah itu seperti apa sih Pak pengertian dari pekerjaan konstruksi? Ya, makasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan ya. Para pemirsa pelaku usaha di pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya pekerjaan konstruksi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haji bahwa pekerjaan konstruksi ini dominan di belanja pemerintah. Apakah itu di pemerintah yang terkait dengan Kementerian Teknis seperti Kementerian PUPR, juga belanja di pemerintah daerah. Jadi hampir mungkin sebagian besar ya, katakan 50% belanja modal di pemerintah daerah ini terkait konstruksi. Jadi lumayan besar pengadaan belanja konstruksi ini di pemerintah. Baik Mas Haji, kita singgung dari pengertiannya untuk pekerjaan konstruksi ini. Kalau kita lihat di dalam Perpres, Peraturan Presiden Pengadaan Barang Jasa nomor 16 tahun 2018 serta perubahannya nomor 12 tahun 2021 juga disebutkan adanya pekerjaan konstruksi itu. Kita lebih tarik lagi ke Undang-Undang Jasa Konstruksinya, di sana ada pengertian juga. Ya, jadi pengertian di dalam Perpres ini mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah kegiatan yang terkait dengan teknis, bangunan, pembangunan, operasional, perawatan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Inilah pengertian yang baru yang ada di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Oke, baik. Ini menarik ya Pak ya, kalau kita berbicara pekerjaan konstruksi, tadi afiliasinya adalah Undang-Undang Konstruksi ya Pak ya. Nah, kalau berbicara pekerjaan konstruksi, itu jenisnya apa saja sih Pak? Boleh disampaikan? Ya, jenisnya ya Mas Haji ya. Jadi kalau kita melihat atau mengacu kepada kualifikasinya, kalau dulu kan ada dikenal istilahnya ASMED ya, arsitek, pekerjaan kearsitekan, pekerjaan sipil ya, bangunan, apakah itu sipil konstruksi seperti jalan, bangunan gedung ya. Kemudian ada pekerjaan mekanikal, elektriker, dan teknik lingkungan. Ini adalah lingkup di pengadaan pekerjaan konstruksi ini secara jenisnya itu ya. Kalau dari sisi spektrum tahapannya itu sudah kita sampaikan tadi, mulai dari teknis pembangunannya maupun operasional dan perawatannya, termasuk pemugaran maupun pembangunan kembali. Nah, ini juga bagian dari lingkup pekerjaan konstruksi. Kira-kira seperti itu Mas Haji. Oke, baik. Jadi kalau dari jenis pekerjaan konstruksi, dari mulai membangun, kemudian tadi disampaikan pemeliharaan juga ya Pak ya. Nah, kalau misal nih Pak pemirsa atau Sobat Kredibel yang ada yang menonton ya Pak ya, terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah itu secara garis besar nih Pak, mungkin pelaku usaha tertarik ya Pak ya, apa saja sih Pak sih tahapan dalam proses
pengadaan jasa pemerintah? Baik Mas Haji ya, kalau para permisa ya, para pelaku usaha di pengadaan pekerjaan konstruksi perlu tahu juga mengenai proses pembangunan suatu konstruksi. Ini tidak bisa dimulai tiba-tiba ya, istilahnya pada tahun saat ini direncanakan, kemudian pada tahun saat ini dibangun ya. Ini apa namanya, kalau konstruksi secara umum ya, bukan konstruksi yang kecil seperti itu ya, seperti pemeliharaan, pengecatan ya, tapi misalkan membangun suatu gedung 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya. Nah ini dimulai 1 tahun sebelumnya, adanya namanya kegiatan perencanaan terlebih dahulu, yaitu pembuatan desain dari suatu bangunan. Dan itu memakan waktu dari proses pengadaannya sampai terwujudnya DED itu 1 tahun. Jadi ini 1 tahun sebelumnya. Sambil dibuat DED-nya, ya mungkin sudah mau tahap akhir gitu ya, perkiraan anggarannya bisa ketahuan. Dan itu sebagai dasar untuk ya kegiatan pelaksanaan pembangunannya pada tahun berikutnya. Ya. Jadi 1 tahun sebelumnya dibuat desainnya, sampai Desember sampai dengan mungkin Oktober, November. Jadi kemudian itu dipakai untuk tender fisiknya. Pembangunan konstruksi pada tahun depannya itu bisa dilakukan pembangunan pekerjaan konstruksinya. Kira-kira seperti itu, Mas Haji. Ya. Jadi tadi dimulai dari perencanaan ya Pak ya, sampai pembangunan. Nah, nih Pak, ini menarik sekali ya Pak ya. Siapa tahu pelaku usaha yang menonton di sini tertarik ya Pak ya, lebih jauh ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau kita berbicara tadi kan terkait dengan tahapan ya, secara garis besar Pak Arief. Kalau dari sisi penyedia atau pelaku usaha ya Pak ya, kita sebutnya syarat dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi itu apa saja Pak, boleh disampaikan? Jadi gini Mas Haji. Ya. Kalau ingin mengikuti pengadaan di belanja pemerintah, ya pertama ya tetap ya harus terregister di dalam SPSE kita ya, jadi punya akunnya, punya registrasinya. Nah, kalau untuk mengikuti tendernya ya, pekerjaan konstruksi itu ada persyaratan yang terkait dengan kualifikasi dan ada persyaratan yang terkait dengan pemilihan ya. Nah, terkait ke dalam kualifikasi, tolong ya bagi Bapak Ibu pelaku usaha pengadaan, cermati di dalam pengumuman di dalam tendernya. Di sana ada informasi ya terkait dengan kualifikasi, termasuk terkait dengan paket pekerjaannya tersebut. Dan yang lebih jelas lagi, di dalamnya, di dalam dokumen pengadaannya itu ada persyaratan yang mengikat yang ada di dalam lembar data kualifikasi ya, termasuk isian kualifikasinya perlu dilihat. Nah, di sana ada persyaratan terkait dengan legalitas di administrasinya ya, dari akte pendirian perusahaan gitu ya. Itu harus diisi di dalam isian kualifikasi nanti. Ya, kemudian ada nama-nama pengurus ya, baik itu komisaris, direksi, itu masuk di sana. Kemudian terkait dengan konfirmasi status wajib pajak, ini harus valid ya, itu juga masuk di sana. Kemudian pernyataan komitmen untuk berintegritas, itu juga masuk di sana. Jadi itu semua terkait dengan legalitas di administrasi. Selain itu ada yang terkait dengan keteknisannya di dalam kualifikasi. Nah, persyaratan keteknisannya ini tentunya sesuai dengan paket pekerjaan itu ya, terkait sumber daya itu. Contohnya misalkan paket pekerjaan itu jalan, maka ada persyaratan terkait dengan pengalaman sejenis terkait dengan pekerjaan jalan. Ini untuk nilainya yang di atas 2,5 miliar ke atas, Mas Haji ya. Kalau di bawah 2,5 miliar itu untuk usaha kecil, itu tidak kaitkan dengan pengalaman ya, pekerjaan ya, pekerjaan.
Jadi usaha baru bisa, tapi kalau untuk nilai 2,5 miliar ke atas itu dikaitkan adanya punya pengalaman pekerjaan. Oke, baik Pak. Untuk pengalaman usaha pekerjaan yang sejenis yang kita singgung tadi itu untuk yang nilainya di atas 15 miliar ke atas untuk usaha menengah dan ya, Pak, ya. usaha besar. Besar ya, Itu baik. untuk kemampuan dasar. Nah, itu juga menjadi syarat di kualifikasi. Nah, untuk pengalaman pekerjaan tadi kita singgung ya, dalam 4 tahun terakhir harus punya pengalaman pekerjaan. Artinya bahwa perusahaan itu tidak fiktif ya, artinya perusahaan itu dalam 4 tahun ini diharapkan juga entah pernah berkontrak dengan pemerintah, entah pernah berkontrak dengan swasta atau sebagai pemasok, ada tertera ya bahwa punya pengalaman itu. Untuk yang perusahaan baru ini yang nilai paketnya 2,5 miliar ke bawah itu tanpa pengalaman pun bisa untuk mengikuti paket pekerjaan tersebut. Nah, selain itu ada sumber daya yang lain terkait dengan kecocokan paket, misalkan untuk pengalaman terhadap personel ya dan sebagainya. Ini untuk dikualifikasi. Kira-kira gitu Mas Haji. Oke, baik. Ini menarik sekali Pak. Saya jadi belajar lagi ya Pak ya, terkait dengan pekerjaan konstruksi ya, Sobat Kredibel. Tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, yang penting yang paling utama adalah terdaftar dulu ya Pak ya, di SPSE. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan kualifikasi apa saja ya, ada administrasi, kemudian tadi juga dari sisi teknis juga mempengaruhi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terkait dengan kualifikasi nih Pak, ini saya jadi tertarik lagi ya Pak ya terkait dengan kualifikasi. Nah, apabila pelaku usaha nih Pak tertarik ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah nih Pak, ada nggak Pak tips agar pelaku usaha ini bisa lulus atau istilahnya lolos ya Pak ya dalam kualifikasi penyedia pelaku pekerjaan konstruksi begitu Pak? Ya, ada tipnya Mas Haji. Ya Pak. Sebagai contoh kalau itu usaha non kecil ya, nilainya di atas 15 miliar untuk paket di atas 15 miliar. Ya, sampai dengan 25 miliar itu untuk usaha menengah kan? Dan 25 miliar ke atas ini untuk usaha besar. Itu dipersyaratkan mengenai syarat kemampuan dasar atau dengan istilah KD, di mana di dalam formulanya itu KD sama dengan 3 NPT, 3 kali nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Oke Pak. Dengan nilainya nilai sekarang, misalkan begini, kalau ada paket nilainya 100 miliar ya, Bapak Ibu punya pengalaman dalam 15 tahun terakhir ini 35 miliar ya, kasarnya begitu ya. Kita belum konversi ke nilai sekarang ya, dikalikan 3 otomatis Bapak Ibu bisa lulus dari persyaratan KD ini. Untuk pekerjaan sejenis itu apa? Seperti diatur di dalam aturannya, yaitu terkait dengan subklasifikasi usahanya. Misalkan pekerjaannya jalan, ya pengalamannya harus punya jalan ya. Kalau gedung ya nggak bisa memenuhi. Jadi harus sejenis ya Pak ya? Harus sejenis. Nah, itu dari sisi KD ya. KD ya, kemampuan dasar ya Pak. Nah, itu untuk usaha non kecil ya. Usaha kecil tidak bersyaratkan KD, tapi juga ada. Tadi kita singgung juga ada namanya SKP, sisa kemampuan paket ya. Sisa kemampuan paket ya. Jadi SKP ini formulanya SKP sama dengan KP minus P. KP itu adalah kemampuan paket ya, kalau SKP kan sisa kemampuan paket ya. Jadi kemampuan paket untuk usaha kecil itu jumlahnya 5 ya Pak ya. Jadi kalau sebagai pelaku usaha ya sedang bekerja berkontrak ya, kan KP minus P ya. P itu paket yang sedang ditangani. Sedang berkontrak itu sudah 5 paket ya, otomatis dia gugur. Sedangkan untuk usaha non kecil formula SKP-nya adalah SKP sama dengan KP minus P dengan KP-nya adalah 6 atau 1,2 N. N itu adalah dalam 5 tahun terakhir pernah punya pengalaman menangani pekerjaan yang secara bersamaan.
ya. Oke, iya Pak. Jadi dalam 5 tahun terakhir katakan dia punya pengalaman ini menangani 10 pekerjaan. Saat ini sedang menangani 10 pekerjaan. Karena formulanya dikalikan 1,2 kan 12 ya. Iya. Artinya dia masih punya kesempatan 2 lagi. Artinya untuk saat ini dia bisa nambah 1 lagi. Oke. Jadi untuk usaha non kecil itu selalu diharapkan bisa tambah terus naik. Itu yang diharapkan kecil. Jadi usaha kecil kalau mau meningkatkan usahanya beralihlah kepada usaha non kecil. Kecil ya Pak ya. Ya, kira-kira seperti itu Mas Haji. Gambaran tipnya diantaranya seperti itu. Wah, ini tipsnya sangat menarik ya, sobat kredibel. Tadi disampaikan ya Pak ya, pengalaman itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Terutama tadi di pelaku usaha non kecil, kemudian ada juga pelaku usaha menengah dan juga pelaku usaha kecil ya Pak ya. Ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kualifikasi penyedia Pak, setelah itu tahap selanjutnya adalah pemilihan ya Pak ya, apabila lolos. Nah, ada tips lagi nggak Pak terkait dengan gimana sih agar dalam pemilihan pekerjaan konstruksi ini para pelaku usaha ini bisa lulus begitu Pak Arif? Iya, makasih. Jadi dalam pengadaan itu ada penilaian terhadap kualifikasi dan pemilihan. Dan waktunya itu bisa kalau bersamaan ini namanya pasca kualifikasi ya. Ya. Yang kita mau jelaskan ini terkait dengan pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi. Dan yang kalau waktunya berbeda kualifikasi duluan itu namanya prakualifikasi ya. Prakualifikasi ya Pak. Mas Haji. Jadi di dalam tahap pemilihan ya ada 3 aspek yang dinilai. Dan tolong bagi para pelaku usaha cermati juga di dalam lembar data pemilihan. Di sana ada persyaratan-persyaratan ya yang menjadi diminta oleh Pokja. Ini di dalam dokumen pengadaannya. Jadi di dalam persyaratan itu ada 3 aspek atau area yang dinilai, yaitu aspek administrasi, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek biaya. Biaya, oke. Baik. Oke, kalau kita pertama aspek administrasi, yaitu terkait dengan surat penawaran, keabsahan surat penawaran. Nah di dalam SPSE ini sudah bagus ya, jadi lebih mudah lah ya untuk mengisi surat penawaran, dan artinya kalau lolos administrasi penawaran ini sudah lumayan banyak lah ya. Nah kemudian ada persyaratan terkait dengan atau pemenuhan terhadap aspek keteknisan. Nah ini tergantung dari pekerjaannya, bahwa pekerjaan konstruksi itu olah proses ya, bukan seperti barang. Artinya terkait dengan sumber daya, artinya terkait dengan pengalaman tadi yang disinggung, itu berpengaruh untuk membentuk konstruksi yang ya tepat waktu, tepat biaya dan sebagainya. Dan diantaranya yaitu yang pertama yaitu metode pelaksanaan pekerjaan. Metode ini adalah untuk tahu bahwa para pelaku usaha ini tahu nggak terhadap cara kerja membuat bangunan ini. Misalkan ingin bangunan rumah ya Ji ya. Ya. Nah itu jangan mulai dari atap dulu. Kalau mulai dari atap dulu salah kan begitu kan. Pak. Nah mulainya dari bawah, tahapannya seperti itu. Jadi pemahaman terhadap tahapan ini penting. Nah itu hanya berlaku untuk usaha besar. Besar ya Pak. Ya kalau untuk usaha kecil, usaha menengah, itu tidak disyaratkan metode pekerjaan ya, tapi disyaratkan jangka waktu. Jadi ketika membuat penjadwalan itu sebenarnya sudah menanggapi dari suatu metode pelaksanaan yang ada. Oke. Misalkan dia membuat urutan-urutan jadwalnya sudah pas belum kan begitu. Dan ini harus koridornya harus memenuhi jangka waktu yang ditentukan. Katakan diminta 180 hari kalender. Jangan lewat dari 180 hari kalender. Ya, itu. Kemudian berikutnya terkait dengan personel. Ya, penting dalam pelaksanaan pekerjaan itu terkait dengan aspek personel, project manager seperti itu. Ya, kalau project manajernya tidak berkualitas ya pengaruh juga terhadap mutu konstruksinya. Ya, di dalam pengalaman ini diminta ya pengalaman pekerjaannya. Ya, misalkan dipersyaratkan 8 tahun bekerja di sana.
kemudian 2 tahun jabatannya sebagai project manager. Nah, itu juga harus dipenuhi, ya. Oke. Kemudian juga selain personel, ya, ada juga terkait dengan peralatan. Oke. Ya, jadi penting untuk melihat peralatan ini. Misalkan untuk membangun gedung sekolah 1 atap gitu ya, Mas Haji ya. Ya. Itu kan tentunya membutuhkan alat juga untuk membuat gedung itu 1 lantai ya. Ya. Walaupun itu 1 lantai juga butuh alat ya. Katakan itu beton cor molen ya. Alat kerjanya, molennya ada begitu ya. Kalau mungkin bangun gedung 10 lantai, beda lagi, mungkin butuhnya alatnya yang berat lagi, batching plant, yang kapasitasnya lebih besar lagi. Nah, ini juga mendukung keberhasilan suatu pekerjaan. Jadi artinya persyaratan yang terkait pemilihan ini terkait dengan objek yang ditawarkan, jadi terkait dengan pekerjaannya, sehingga Bapak Ibu harus memenuhi ketentuan minimal di dalam persyaratan di teknis ini. Yang ketiga yaitu harga. Kalau para pelaku pengadaan menawar di atas HPS tentunya bisa gugur. Jadi tolong kalau menawar itu di bawah HPS ya, atau sama dengan HPS ya. Tapi kalau ingin supaya menang ya tentunya kan kalau kita melihat tergantung metodenya ya, umumnya menggunakan pasca kualifikasi dengan harga terendah. Jadi harga terendah itu yang menjadi acuan. Jadi kalau kita melihat metode pengadaan dengan pasca kualifikasi ini kan yang diambil duluan adalah yang memberikan 3 harga terendah. Ya, itu yang diambil, nanti diperiksa administrasi, diperiksa teknis, diperiksa harga. Nah, harga kalau tadi kita singgung kalau di atas HPS. Nah, bagaimana kalau di bawah HPS? Kalau di bawah 80% dari HPS itu dicurigai ya ada potensi membanting harga. Jadi nanti akan ada alat evaluasi untuk menilai kewajaran harga. Tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya inovasi dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, malah itu bagus. Ya, bahwa kewajaran harga itu bisa menjadi suatu penilaian di sana. Dan kemudian kalau harga satuannya di atas 110%, ada yang namanya evaluasi harga satuan timpang. Ini sifatnya hanya untuk kalau ada penambahan volume pekerjaan nantinya, maka harga satuan timpang tadi bisa dikoreksi. Kurang lebih seperti itu Mas Haji. Jadi ada 3 aspek itu, aspek administrasi, teknis, dan harga. Oke, baik. Ini tipsnya sangat-sangat luar biasa sekali ya Pak Arief ya. Jadi dalam pemilihan, tahap pemilihan ya, Sobat Kredibel, harus diperhatikan ya 3 aspek ya. Aspek administrasi, kemudian aspek teknis, dan juga aspek biaya begitu ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali Pak. Mungkin satu lagi Pak pertanyaan dari saya Pak. Setelah masa kualifikasi, kemudian pemilihan, dan juga setelah ditetapkan